Salam fisika untuk sahabat fisika. Pokok bahasan ini kita akan membicarakan tentang konsep gerak lurus berubah beraturan sebagai kelanjutan dari pokok bahasan sebelumnya, yaitu gerak lurus beraturan. Apakah gerak lurus berubah beraturan itu? Atau lebih kita kenal atau kita singkat dengan nama GLBB. Bagaimana sifat-sifat GLBB terhadap suatu benda yang bergerak? Mari kita ikuti pembahasan selengkapnya berikut ini. Gerak lurus berubah beraturan. Misalnya kita mengamati sebuah benda yang sedang bergerak. Sebuah mobil sedang bergerak dari awal, semakin lama semakin cepat. Pada awalnya mobil tadi berada di sebelah kiri ini dari keadaan diam. Kemudian detik pertama dia memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Detik kedua kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Detik ketiga kecepatannya menjadi 6 meter per sekon, dan seterusnya. Kalau kita amati nilai kecepatan dari mobil itu dalam setiap detik, nilai kecepatannya tidak sama, bukan? Kecepatan benda yang mengalami perubahan kecepatan tetap tiap satuan waktu, inilah yang kita sebut sebagai GLBB. Tiap satu detik dalam contoh ini mengalami perubahan kecepatan, nilainya adalah 2. 1 ke 2 sekon juga berubah 2 menjadi 4 meter per sekon. Demikian juga 2 ke 3 juga bertambah 2 menjadi 6 meter per sekon. Nah, perubahan tiap satuan waktu inilah yang disebut dengan nama percepatan tetap. Artinya berubahnya baik dari besar dan arahnya selalu sama. Dari 2 ke 4 berubahnya 2, tambahnya 2 ke kanan. 4 ke 6 juga sama, berubahnya 2 juga, tambahnya juga ke kanan. Dalam konsep fisika dapat kita tuliskan menjadi bentuk rumus A sama dengan delta V per delta T. A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah selang waktu atau rentang waktunya. Sehingga bisa kita tuliskan juga nilai dari perubahannya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan nilai T-nya. V0 adalah kecepatan awal, Vt adalah kecepatan sesaat, dan T adalah waktu. Jadi V0 ya, ini dibacanya V0 bukan VO tapi V0 sebagai nilai kecepatan awal. Sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana menentukan jarak pada GLB. Maka sekarang kita akan lihat bagaimana menganalogikan persamaan pada GLB menjadi bentuk persamaan pada GLBB. Persamaan jarak pada GLB dengan kecepatan konstan kita sudah ketahui. Bagaimana rumus S-nya pada GLB pembahasan sebelumnya? Ya, betul. S sama dengan V kalikan T, dengan nilai V-nya selalu tetap, tidak berubah selama benda itu bergerak. Sedangkan kalau pada GLBB nilai kecepatan dari awal sampai akhir itu selalu berubah. Sehingga karena nilainya berubah, kita tidak bisa hanya menggunakan V awal atau menggunakan V akhir saja untuk persamaan S, tetapi kita menggunakan nilai V-nya sebagai V rata, sehingga S-nya adalah sebagai nilai rata. Rata dari apa? Dari V awal dan V akhir, sehingga nilai V-nya menjadi bentuk S sama dengan Vt ditambah V awal atau V0 dibagi 2 dikalikan dengan waktunya. Maka persamaan ini kalau misalnya akan kita tarik menjadi persamaan pada GLB,
nilai VT dan V0 nya konstan. Berarti mendapatkan nilai dari V ditambah V, hasilnya adalah 2V. Maka 2V dibagi dengan 2 mendapatkan V, sehingga menjadi bentuk persamaan GLB. Untuk GLBB, nilai S adalah VT tambah V0 dibagi dengan 2 kalikan T sebagai nilai dari reratanya. Padahal sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan tentang percepatan, sehingga nilai dari percepatan yang didapatkan dari A sama dengan VT min V0 per T menjadi bentuk rumus kecepatan ini bisa kita substitusikan kepada persamaan S ini. Karena di dalam S ada VT, ada juga V0, ada T yang mana pada persamaan percepatan pun juga ada besaran-besaran itu. Kalau kita mensubstitusikan VT ke persamaan S, maka kita akan mendapatkan bentuk persamaan baru. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Itu kalau kita menggantikan VT dengan nilai V0 plus AT. Tapi kalau kita yang gantikan ada nilai T-nya, yaitu T sama dengan VT min V0 per A, ke dalam persamaan yang warna merah muda ini, kita akan mendapatkan persamaan S sebagai S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Baik persamaan yang berwarna merah, berwarna biru, dan berwarna kuning pada dasarnya adalah bentuk dari persamaan jarak untuk GLBB. Jadi Anda bisa memilih apakah mau pakai yang warna merah, warna biru, atau warna kuning, tergantung kondisi soal atau pemahaman Anda. Kalau Anda amati secara khusus, persamaan pertama ini adalah menghitung jarak tanpa memerlukan percepatan. Kalau yang warna biru menghitung jarak tanpa memerlukan kecepatan akhir. Sedangkan kalau yang warna kuning menghitung jarak tanpa memerlukan waktu, sehingga masing-masing persamaan punya karakter tersendiri, ya, seperti itu. Misalnya contoh, GLBB sebuah mobil dari keadaan diam. Mobil mampu mencapai kecepatan 60 meter per sekon dalam waktu 12 sekon. Tentukan percepatan mobil dan perpindahan mobil dalam waktu 12 sekon. Dalam hal ini mobil dari keadaan diam. Keadaan diam artinya V0-nya sama dengan 0. Karena yang ditanyakan percepatan, kita gunakan persamaan percepatan. A sama dengan VT min V0 per T dengan ketentuan V0-nya sama dengan 0. Dari mana? Dari pernyataan mobil dari keadaan awal diam, itu V0-nya 0. Kemudian 60 meter per sekon sebagai kecepatan akhir untuk waktu 12 sekon. Sehingga di sini VT-nya adalah 60, waktunya 12 sekon, sehingga mendapatkan percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung perpindahan mobilnya? Kita menggunakan persamaan yang melibatkan VT dan V0. Karena apa? VT sudah diketahui 60, V0 pun juga sudah diketahui dari keadaan diam atau sama dengan 0, dan T-nya pun juga sudah diketahui, sehingga semua data sudah tersedia. Kita bisa menggunakan persamaan S ini. Dapatkan hasil 360. Kita pun juga bisa menggunakan persamaan yang warna biru. Kenapa? Karena pada warna biru diketahui V0-nya juga ada, keadaan diam, diketahui nilai A-nya tadi sudah kita hitung, dan T-nya pun juga sudah tersedia. Ini pun juga menghasilkan nilai 360 meter juga. Berikutnya adalah contoh soal tentang bagaimana pesawat terbang itu akan take off dari keadaan diam. Keadaan diam, kemudian dia akan melaju. Yang dia perlukan untuk take off adalah 20 meter per sekon. Berarti 20 meter per sekon sebagai kecepatan akhir. Lintasannya memerlukan jarak sejauh 30 meter. Berarti ini sebagai nilai S-nya. Yang ditanyakan adalah T-nya. Sehingga kita menggunakan persamaan S.
S yang memerlukan nilai T. Ya, VT dan V0 nya sudah tersedia, sehingga persamaan ini bisa langsung kita gunakan mendapatkan T nya 3 sekon. Nah, berapakah percepatannya? Percepatannya kita bisa menggunakan persamaan ini, persamaan awal A sama dengan VT min V0 per T. Karena apa? Karena pada soal sudah diketahui. Nah, VT nya ada, V0 nya juga ada. Untuk nilai T nya kita gunakan hasil hitungan yang pertama tadi, sehingga mendapatkan A nya adalah 6,6 meter per sekon kuadrat. Sebenarnya untuk menghitung nilai T, kita juga bisa menggunakan persamaan yang warna biru ini. Karena apa? Nilai S nya sudah diketahui, V0 nya dalam keadaan diam. Nilai A nya kita hitung menggunakan metode ini, sehingga dengan mendapatkan hasil bahwa nilai dari A nya adalah 30 V0 0 kalikan 3, nanti hasilnya adalah 0 setengah dikalikan AT kuadrat, sehingga nilai A nya pun juga 6,6. Maka untuk menghitung nilai A kita bisa menggunakan rumus pertama dan juga bisa menggunakan rumus jarak. Soal berikutnya adalah tentang seorang atlet sepeda. Seorang atlet, nah ini ada atlet sedang memacu sepedanya ya, dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, tiba-tiba salah satu atlet yang di depan ini yang berjarak 25 meter itu jatuh. Maka bagaimana untuk menghindari supaya tidak terjadi benturan tabrakan? Berapakah perlambatan yang diperlukan oleh atlet ini? Nah, maka dari data ini yang kita ketahui kecepatan awalnya adalah 10, jaraknya 25 meter, dan kemudian diminta untuk berhenti, berarti kecepatan akhirnya adalah 0. Maka dengan menggunakan rumus jarak S dan VT dan V0 kita bisa menentukan nilai perlambatannya. S nya sudah diketahui 25, V0 nya adalah 10, sedangkan VT nya adalah 0 karena kecepatan akhir diminta untuk berhenti. Sehingga kalau kita hitung mendapatkan hasil nilai A nya adalah negatif 2 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif artinya nilai perubahan kecepatannya berlawanan dengan arah geraknya, sehingga dia bertanda negatif ya, sehingga biasanya kita menyebutnya sebagai nilai perlambatan ya, biasanya seperti itu. Tapi nilai A negatif untuk selanjutnya nanti kita tidak selalu dia perlambatan ya, karena nilai tanda negatif ini hanya menunjukkan kalau nilai percepatannya berlawanan dengan arah kecepatan benda bergerak ya. Jadi karena bendanya bergerak menggunakan tanda positif, karena dia berkurang kecepatannya maka percepatannya bertanda negatif. Untuk menentukan lama waktunya kita bisa menggunakan persamaan dari A sama dengan VT min V0 per T. A nya kita hitung mendapatkan nilai min 2, VT adalah kecepatan akhir yang mana kecepatan akhirnya adalah berhenti, berarti nilai 0, dan V0 nya kecepatan awalnya adalah 10, sehingga mendapatkan waktu untuk berhenti adalah 5 detik. Jadi lama waktu supaya nggak terjadi benturan dia perlu mengerem ya, selama 5 detik untuk sepeda itu berhenti. Kita pun juga bisa menghitung nilai T nya menggunakan persamaan S. Kenapa? Karena VT nya kan sudah ada 0, diminta berhenti. V0 nya juga ada 10, jaraknya juga sudah tersedia 25, sehingga nilai T nya pun juga bisa kita tentukan. Jadi untuk menghitung nilai T ya, Anda bisa menggunakan variasi persamaan banyak sekali ya, tergantung dari kemampuan Anda menggunakan konsepnya. Bahkan menggunakan persamaan yang ketiga pun untuk menghitung nilai T nya juga bisa, karena S nya diketahui, V0 nya juga sudah diketahui 10, waktu untuk berhenti kita gunakan yang ditanyakan waktu berhentinya, nilai A nya kita gunakan min 2, maka nilai T nya pun juga sama, T min 5, T min 5 sama dengan 0. Artinya apa? T sama dengan 5. Ini secara matematika ya, T sama dengan 5. Nah, sekarang bagaimana grafik V terhadap T untuk GLBB? Jika kita punya grafik
hubungan antara V dengan T, jadi benda bergerak dalam waktu T, kecepatannya V, maka jika benda dari keadaan awal V0 nya sama dengan 0 dari keadaan diam, maka selama benda nanti bergerak kecepatannya akan bertambah, sehingga kita akan dapatkan pada saat T kecepatannya sudah bertambah dari berapa? V0 tambah dengan A kalikan T, sehingga mendapatkan grafik sebuah kemiringan garis. Sehingga untuk menghitung jaraknya, ingat kalau kita punya grafik hubungan V dengan T, untuk menghitung jaraknya itu sama dengan luas daerah, sehingga luas daerahnya berbentuk sebagai luas bidang segitiga. Tapi ini khusus kalau kecepatan awalnya adalah dimulai dari 0, dari kondisi diam. Ya, kondisi diam maka dia punya luas bentuk segitiga. Tapi ada kalanya juga benda itu kan dimulainya tidak dari kondisi diam, tapi mungkin juga dalam kondisi bergerak. Sehingga kalau dalam kondisi bergerak pasti kecepatan awalnya tidak 0. Ya, berarti kecepatan awalnya dia akan naik lebih dari tinggi dari 0. Sehingga nanti akan terjadi pergeseran. Nah, jadi kalau yang ini kecepatan awalnya V0-nya tidak sama dengan 0. Ini sudah punya nilai. Karena sudah punya nilai, maka luas bidangnya akan berubah berbentuk trapesium. Nah, luas trapesium. Bagaimanakah bentuk luas trapesium? Luas trapesium dinyatakan dalam bentuk jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Jumlah sisi sejajarnya adalah V0 yang warna merah pendek ini dan yang warna hijau yang panjang. Berarti V0 ditambah dengan VT dibagi 2 dikalikan dengan T. Rumus jarak terhadap waktu, ya, sehingga V0 tambah dengan VT per 2. Ini rumus yang pertama tadi, yaitu menggunakan rata-rata dari kecepatan. Maka grafik antara V terhadap T kita bisa melihatnya sebagai berikut. Pada saat T1 dia punya kecepatan V1, pada saat T2 dia punya kecepatan V2. Berarti di sini terjadi perubahan kecepatan, sehingga besar percepatannya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Itulah besar percepatannya benda bergerak. Jika ada benda yang lain, misalnya ada benda lain, dia memiliki kecepatan V3 dengan waktu T1, yang mana V3 itu lebih besar dari V1. Artinya apa? Benda ini memiliki gerak lebih cepat untuk waktu yang sama. Maka benda ini memiliki nilai percepatan AB, ya, ini garis untuk nilai AB, ini garis untuk nilai AA, ya, percepatan. Sehingga nilai percepatannya itu sebenarnya diwakili oleh gradien kemiringan. Jadi gradien kemiringannya itu menunjukkan nilai dari percepatan. Semakin miring maka percepatannya semakin besar, dan kalau semakin landai percepatannya semakin kecil. Nah, secara simulasi, ya, kita nanti akan melihat grafik bagaimana grafik benda yang bergerak secara real itu seperti apa. Jadi kita akan naik sepeda motor, ya. Nanti kita lihat bagaimana perubahan kecepatan di sini yang dimunculkan dari grafik. Kita itu kalau naik sepeda motor pasti dalam kondisi diam, ya, berhenti dulu, baru kemudian kita gas, kita gas. Nah, kita gas, maka mulai berjalan. Nah, ini. Maka Anda lihat grafik yang di atas, ya. Ini kita dalam kondisi kecepatannya konstan, ya. Terus ini saya tambah gasnya, maka nanti kecepatannya akan naik. Nah, itu akan naik, ya. Naik paling kenceng hingga nanti gasnya habis. Nah, ini maka kembali dia kecepatannya konstan. Kalau kemudian ini ditambah gasnya lagi, nah ini, maka dia akan naik lagi. Nah, kemudian konstan lagi. Bagaimana kalau kita rem? Kita rem, set. Nah, maka dia kecepatan berkurang. Nah, kurang, ya. Kemudian akan turun terus ini grafiknya. Nah, kalau kemudian kita gas lagi, nah, maka nanti akan naik lagi kecepatannya. Kemudian kita tahan, konstan. Ya, seperti itu. Maka kalau kemudian kita rem, nah,
Nah, ini tarik. Nah, maka dia akan berhenti. Nah, maka selama waktu itu dia akan berhenti terus. Jadi grafiknya akan berbentuk seperti ini. Untuk benda yang melakukan berbagai macam gerak dalam lintasannya. Untuk yang miring ini adalah GLBB, yang mendatar adalah GLB. Berarti ini GLBB dipercepat, GLB naik lagi, GLBB dipercepat, melakukan GLB lagi. Kalau turun berarti dia GLBB yang diperlambat. Ini diperlambat ya, kemudian diperlambat, kemudian dipercepat lagi, GLB lagi, kemudian GLBB diperlambat dan akhirnya berhenti. Nah, berikut ini sebagai contoh soalnya ya. Contoh soalnya grafik yang tadi seperti sepeda motor tadi ya, naik, kemudian lurus, kemudian turun. Berapakah percepatan T0? Percepatan ya T0 hingga 4 sekon. Berarti berapa percepatan ini? Percepatan itu adalah gradien kemiringannya. Berarti percepatannya bisa kita tentukan. Nilai A-nya adalah VT min V0 per T. VT-nya 40 untuk T4 dengan kecepatan awalnya adalah 0. Jadi ini kecepatan awalnya, awal dari garis adalah 0. Sehingga 40 kali 0 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatannya saat T 3 sekon? Berarti kecepatannya berada di sini. Nah, kalau 4 sekon kecepatannya 40. Kalau 3 sekon berapa? Dengan percepatan 10. Maka kecepatannya kita hitung menggunakan persamaan A adalah VT min V0 per T. Tetapi dalam hal ini T yang kita gunakan adalah 3. A-nya kita hitung menggunakan persamaan yang pertama. Sehingga kita dapatkan nilai V3-nya adalah 30. Ya, 30 menggunakan persamaan percepatan, tapi T-nya kita gunakan 3 dan percepatan selama garis warna biru ini percepatannya konstan. Nilainya berapa percepatannya tadi? Sudah kita hitung dari poin yang pertama. Berapakah perpindahan GLBB saat dipercepat? GLBB dipercepat itu dari 0 sampai 4. Luasnya berbentuk segitiga. Ya, maka kita bisa menghitung nanti menggunakan luas segitiga. Ya, atau kita gunakan rumus fisikanya. S V0T plus setengah T kuadrat. V0-nya 0. Waktu yang diminta adalah selama rentang waktu dipercepat adalah Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana peristiwa dari benda yang gerak vertikal. Jadi di sini ini ada laboratorium ya, ada laboratorium yang mana laboratorium ini digunakan untuk percobaan gerak jatuh bebas. Ruangannya cukup besar ya, sehingga dapat digunakan untuk eksperimen benda bergerak jatuh bebas. Nah, pada percobaan ini nanti ya, kita akan melihat bagaimana sebuah bola dan sebuah helai atau beberapa helai dari bulu itu akan dijatuhkan secara bersama-sama. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana itu akan terjadi. Nah, ini helaian dari bola dan bulu yang akan dijatuhkan ya, akan dijatuhkan. Nah, ini kita ulangi ya, ini sudah ditarik ke atas sehingga nanti akan dijatuhkan bersama-sama. Bagaimana bola dan bulu itu ketika jatuh, kita akan bisa melihat bagaimana prosesnya ya, akan dilepaskan bersama-sama. Nah, ternyata bola lebih dulu sampai ke tanah dibandingkan oleh bulu itu. Nah, bulunya melayang-layang terlebih dahulu. Nah, apakah memang demikian bahwa benda yang berat itu akan jatuh lebih awal? Apa kok bulunya bisa melayang-layang seperti ini?
gerak bulu yang tadi melayang itu karena ada udara, ya, sehingga kita akan mencoba melihat percobaannya kembali bagaimana jika ruangan ini kita kosongkan udaranya. Ini kita kosongkan udaranya, ya, jadi dibuat menjadi ruang hampa sehingga nanti akan kita hasilkan ruangan yang kosong tanpa ada udara. Karena tadi kenapa bulu melayang, karena ada udaranya sehingga dia menghambat untuk jatuh. Ini proses pengosongannya sehingga ruangannya sedang akan kita kosongkan untuk mendapatkan ruang hampa udara. Dipompa, ya, sehingga nanti seluruh udara itu akan kita keluarkan menggunakan suatu mesin pengosongan ruang. Nah, ini mesinnya untuk pengosongan ruangnya. Ini tahapan-tahapan ketika akan kita rilis, ya, rilis untuk kita lepaskan dan nanti kita amati bagaimana bola itu akan jatuh. Inilah saat-saat ketika proses pelepasan itu terjadi. Nah, ternyata bola itu jatuh bersama-sama. Nah, ini bersama-sama. Jatuh bersama-sama beriringan selama dan bulu pun tidak melayang-layang. Nah, ini bersama-sama. Bisa kita amati di sini, ya, bersama-sama. Sehingga benda jatuh ke bawah itu, ya, sebenarnya secara nyata benda itu jatuh ke bumi karena pengaruh gravitasi. Maka bentuk persamaan di sini, besar kecepatan hanya dipengaruhi faktor percepatan A saja, bukan karena ukuran benda makin besar, makin kecil, atau makin ringan, makin berat. Tidak berpengaruh sama sekali. Nah, contoh soalnya sebagai berikut, ya. Sebuah kelereng dilempar ke atas kecepatannya 50, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka dia akan bergerak naik. Nah, seperti itu. Berapakah waktu yang diperlukan kelereng untuk sampai ke titik puncak? Butuh waktu berapa? Kemudian, berapa kecepatannya saat 2 detik dan berapa tinggi maksimumnya? Maka, ketika kita gunakan persamaan itu, kita mendapatkan hasil. Syarat untuk mencapai puncak harus jadi perhatian ini, mencapai puncak. Jadi ketika sampai di atas ini tadi, benda dalam keadaan berhenti sesaat sebelum dia jatuh kembali ke bawah. Berarti adalah pada saat dia itu sedang berhenti sesaat itu yang kita gunakan untuk perhitungannya. Maka kita dapatkan hasilnya, ya. VT V0 plus AT, kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya tadi adalah 50. Nah, ini A-nya kita ganti dengan angka min 10 karena ini miliknya percepatan gravitasi tadi. Sehingga kalau kita perkalikan mendapatkan T adalah 5 sekon. Berapakah arah kecepatan saat T 2 sekon? Berarti tanyakan VT-nya. V0-nya diketahui 50. Maka kita masukkan nilai V0-nya dan ingat karena gerak vertikal maka nilai A-nya kita ganti dengan nilai min 10 kembali. 10 ditambah 10 kalikan 2, maka mendapatkan hasil nilainya adalah V0-nya 50 dikurangi 20, 30 meter per sekon. Karena tanda positif, maka dia arahnya ke atas. Berapakah tinggi maksimumnya? Ketika tadi puncak ini berapa tinggi maksimumnya, ya, kita gunakan persamaan S, tapi kita ganti S-nya menjadi YT min Y0, maka VT min V0 per 2A. Kembali A-nya kita ganti dengan nilai min 10. VT-nya karena di puncak, maka VT-nya sama dengan 0. V0-nya diketahui 50. 0, 50 dan seterusnya. Tinggi maksimumnya adalah 125 meter. Jadi naik nanti ini sampai ketinggian 125 meter. Oke, contoh soal berikutnya yang kedua. Bola yang mula-mula diam dan jatuh. Nah, ini diam kemudian jatuh, ya, sampai tanah setelah 6 sekon. Besar arah kecepatannya, kemudian saat menabrak tanah berapa, ketinggian awal bola itu berapa. Nah, jadi seperti ini, posisinya 0, kemudian jatuhkan ke bawah. Nah, seperti ini jatuh. Ya, tanyakan. Karena waktunya selama 6 sekon, saat 2 sekon kan berarti masih di awang-awang sini. Nah, berapa kecepatannya saat 2 sekon? Kan kita gunakan bentuk persamaannya, persamaan kecepatan pada GLBB. Ini namanya persamaan kecepatan pada GLBB. VT sama dengan V0 plus AT.
VT yang ditanyakan, kecepatan akhir. V0 nya diketahui atau tidak? Diketahui. Dari mana diketahui? Mula-mula diam, berarti V0 nya sama dengan 0. A nya kita gantikan dengan min 10. Waktu yang diminta adalah 2, sehingga mendapatkan kecepatan akhirnya adalah min 20 meter per sekon. Artinya 20 meter per sekon arah ke bawah. Seperti itu. Kecepatan saat menabrak tanah. Nah, waktu yang diperlukan adalah 6 sekon. Gunakan rumus kecepatan pada GLBB. Ya, kecepatan awalnya 0, waktunya 6, mendapatkan min 60. Berarti saat menabrak ini sedang punya kecepatan 60 meter per sekon. Berapakah posisi tinggi awalnya tadi? Nah, kita gunakan rumus jarak. Ini rumus jaraknya. V0-nya diketahui 0, T-nya diketahui 6 sekon. Nah, nilai A-nya kita ganti dengan min 10. Ini 10, 0, 6 dan seterusnya. Kita dapatkan ketinggian awalnya ada 180 meter. Ya, jadi untuk hal-hal yang terkait dengan gerak vertikal yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana kita menerapkan nilai percepatan, nilai S sebagai YT min Y0 dan rumus kecepatan pada GLBB. Nah, ini cukup banyak ini ya. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, Anda tinggal melihat penyelesaian yang Pak Dedi lakukan di sini. Waktu mencapai titik puncak. Nah, ini selalu punya syarat. Jadi kalau di titik puncak itu jangan lupa ya, tuliskan syaratnya apa sih di puncak itu. VT-nya sama dengan 0. Jadi berhenti sesaat benda itu sudah mencapai tempat puncak. Ya, kemudian kita gunakan rumus kecepatan pada GLBB. Ini waktu sampai ke titik puncak. Kalau tanyakan waktu sampai ke tanah, berarti naik kemudian turun. Waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun. Berarti waktu keseluruhannya adalah 2 kali T maksimum. T maksimum itu T untuk naik sampai ke puncak ini. Jadi perlu diketahui waktu untuk naik adalah sama dengan waktu untuk turun untuk posisi yang sama. Seperti itu. Ini ada rumus menghitung jarak ya. Sehingga nanti kita dapatkan ketinggian maksimumnya. Ini jawaban yang D, tinggi maksimum 45 meter. Untuk yang kecepatan saat T ya kita gunakan rumus kecepatan min 10 arahnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena 3 sekon sudah mencapai puncak. Ini lebih dari 3 sekon, berarti sedang bergerak ke bawah ya. Kemudian tinggi pada saat 4 detik tadi kita gunakan rumus perpindahan jarak untuk tinggi pada jarak. Jadi ini menggunakan yang atas pun juga bisa, yang pakai yang warna hijau. Dengan cara apa? VT nya kita masukkan nilai min 10, V0 nya kita masukkan angka 30, T yang diminta adalah 4 sekon. Hasilnya akan sama ya. Jadi demikian anak-anak bagaimana kita telah menyelesaikan terkait GLBB dan gerak vertikal. Selamat belajar dan sampai jumpa. Salam fisika.